Shalom, seluruh Shalom. saudara kandung, Amnet dimanapun saudara berada. Kita mengucap syukur malam hari ini, semua bisa bergabung, semua dalam keadaan sehat walafiat, puji Tuhan, amin. Amin. Mempersiapkan kehidupan kita, hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan lewat ibadah kita yang kedua lagi setelah bulan April kemarin kita sudah mulai ibadah online, doa Amnet, dan hari ini tepatnya tanggal 26 Mei 2021 kita akan kembali melaksanakan ibadah kita yang kedua. Kita berharap semua atau mayoritas ya daripada saudara gandum bisa bergabung, dan susunan acara akan kami bacakan. Namun sebelumnya ya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung saat ini. Biarlah ibadah kita pada malam hari ini dikenal oleh Tuhan. Dan sebelum saya membacakan susunan acaranya, saya minta kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati-hati kita agar kita layak datang kepada Tuhan, karena Dia katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Mari kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibadah kita malam hari ini dimulai dengan pembukaan ibadah doa Amnet, yaitu saya sendiri. Berikutnya kita akan masuk dalam puji-pujian. Semua sudah tahu ya, saya rasa Khot van Trouw. Setelah Khot van Trouw kita nyanyikan, kita akan masuk dalam doa pembukaan ibadah yang akan dipimpin oleh Yusufin Hetaria. Setelah itu kita akan masuk lagi dalam pujian Heer, ik kom tot u. Kita akan nyanyi bersama-sama. Setelah itu ada kesaksian singkat, akan kita ikuti bersama, mendengar betapa luar biasa kuasa doa itu, dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah penyembuh. Setelah itu kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bung kekasih kita, yaitu Bung Peter. Biarlah kita semua sama-sama mengikutinya dan diberkati. Nyanyi bersama, setelah itu hatiku percaya sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang akan kita dengar. Dan setelah puji-pujian hatiku percaya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh 3 bersaudara kita, yaitu Usi Atangi Lamele, Usi Elsie Marantika, dan Bung W.M. Peter. Setelah itu kita akan berikutnya masuk dalam pujian terakhir kita sebelum doa berkat, yaitu Api Injil. Ya, kita akan masuk dalam pujian Api Injil sebagai pujian terakhir kita, dan ditutup dengan doa berkat yang akan dibawakan dipimpin oleh Bung Peter, Bung B. Peter, bagi kita sekalian. Setelah itu kita tutup ibadah kita dan ada foto bersama. Kita berharap Bapak Ibu Saudara, seluruh bersaudara gandum tetap setia mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Durasinya tidak lama, 1 jam kurang lebih. Mungkin ada lewat-lewat sedikit, nggak apa-apa ya. Untuk Tuhan kita siapkan waktu kita. Setelah itu kita boleh ramah-tamah antara sama satu sama lain. Ya, anggota Amnet. Oleh sebab itu malam hari ini seluruh bestuur boleh, beberapa bestuur boleh ada. Ya, bestuur inti, dan kita berharap masih akan join terus ya sepanjang durasi ibadah ini berlangsung. Bagi beberapa mungkin yang ada kesulitan untuk mengikutinya, tapi kita percaya dari waktu ke waktu pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita semua. Baik, kita akan masuk di dalam nyanyian bersama kita, yaitu Khot van Trouw. God
ibadah. Mama lagi ibadah online. Mama lagi ibadah. Ya, doa pembukaan akan dipimpin oleh Usifin Hitaria. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Pada saat malam hari ini, Bapa, kami seluruh anggota Amnet, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami harus melalui Zoom ini Tuhan, tapi Engkau bisa memakai banyak sarana untuk kami dapat bertemu satu dengan yang lain, untuk kami dapat beribadah satu dengan yang lain, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin ada terhalang, mungkin mereka masih di jalan, atau mungkin terhalang karena internet dan sebagainya. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus saat ini juga mereka ada dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan Yesus dalam hidup kami. Walaupun kami tersebar di seluruh Nusantara ini Tuhan. Tapi malam hari ini Engkau kumpulkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami hari lepas ke sehari. Hingga pada saat malam hari ini Tuhan Yesus. Biar hati kami penuh ucapan syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami semua sehat, kami semua baik. Semua ini karena kasih setia Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami undang Engkau tidak ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau ambil alih dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar semua boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini Tuhan Yesus. Yang berikan kesaksian, terutama yang bawakan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi secara khusus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga sungguh-sungguh isi hati Allah yang disampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan mereka yang berdoa juga Tuhan. Doa syafaat Tuhan, mari urapi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan doa kami. Dan kami tahu bahwa kalau ada gangguan apapun, kami sehati, kami hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Engkau tengah-tengah kami. Engkau ambil alih ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semua boleh terjadi hanya di dalam satu nama yang ajaib. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Baik, kita akan menyiapkan hati kita akan masuk dalam ujian awal kita, yaitu kita akan nyanyi bersama Hier ik kom tot u. Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dit
schoonheid zien en uw liefde voelen die in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ja, ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Puji Tuhan, kiranya puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan terima menjadi kesenangan di hatinya, dan kita semua diberkati. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi kesaksian. Sebenarnya malam hari ini banyak kesaksian yang bisa kita share ya, ke saudara semua. Namun yang bisa disampaikan adalah salah satu, yaitu dari ponakan saya sendiri yang namanya Haidir, yang setiap hari kita doakan. Ya, dia tidak seiman dengan kita, makanya Usti Ata, mamanya saya minta untuk bersaksi. Tetapi karena berbeda atau berlainan iman, kita masih terus berdoa. Tapi saya dititipkan kesaksian ini untuk saya bagi kita malam hari ini. Anaknya Haidir, dia sudah dewasa, dia sudah pernah berkeluarga, tetapi berpisah dengan istrinya, punya anak satu. 2 tahun yang lalu tepatnya, sudah mulai ada gejala-gejala seperti HERD, seperti MAH. Bolak-balik ke dokter tidak ditemukan, artinya penyebab sesungguhnya. Lalu masuklah rumah sakit pertama, masuk rumah sakit kedua, baru masuk rumah sakit ketiga, baru ketahuan bahwa ternyata Haidir ini sakitnya jantungnya ada gangguan. Setelah dicek, jantungnya ternyata sudah membesar. Ada pembengkakan jantungnya, pembesaran jantungnya, sehingga dia mengalami susah napas. Harus pakai oksigen. Ini berjalan terus sampai beberapa waktu, sampai akhirnya dia tidak bisa tidur benar, dia harus duduk, dan kakinya dua-duanya tuh diangkat gitu,
untuk bisa dia merasa lega kalau napas. Masih pakai oksigen ya, tabung oksigen. Dan ternyata setelah dicek lagi bahwa memang jantungnya itu membesar 50%. Membesar setengahnya. Jadi sudah sangat membengkak. Dan denyut jantungnya hanya tinggal 19% awalnya. Terus yang rumah sakit terakhir itu ternyata hanya tinggal 17%, makin sedikit kecil denyut jantung yang hari-hari dia bisa menghidupkan dia lah gitu. Akhirnya dokter katakan bahwa ini tidak mungkin jika ini bukan mujizat. Selama ini kita percaya, kita semua sudah berdoa, amin, untuk dia namanya masih tetap ada di situ dengan beberapa saudara-saudara lain. Tetapi puji Tuhan, saya sempat doakan dia dan kaki-kakinya sampai membengkak karena dia angkat tadi untuk entah posisinya sedemikian rupa supaya enak untuk bernapas. Kaki-kakinya membengkak dan menimbulkan nanah yang tebal 5 cm. Sampai akhirnya dia harus dioperasi, tapi dengan catatan menurut dokter, kalaupun dioperasi ini berisiko tinggi. Bisa dia lewat, bisa berhasil, bisa juga tidak. Dan itu diberitahu terus terang kepada Haidir, ponakan saya ini. Jadi waktu itu didoakan, dan kita semua juga doakan selama ini. Puji Tuhan, selesai operasi, berhasil, dan dia tidak terjadi apa-apa. Lukanya sekarang sudah sembuh. Amin. Kedua kakinya sudah sembuh, betis-betisnya semua depan semua itu luka. Dan sekarang ini sudah kering. Sebelum dia didoakan itu masih luka semua. Setelah didoakan semuanya kering. Puji Tuhan. Masih ada satu sedikit sekali di kaki kiri bawah, kaki kiri ujung ya. Tapi dia masih pakai oksigen, tabung oksigen di rumah dia masih di rumah. Dan menurut dokter ini mujizat jika denyut jantung itu hanya 17%, yang lainnya masih mengalami pembengkakan, tidak mungkin seorang itu bisa hidup, bertahan sampai hari ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya percaya, kita semua percaya pasti ada kekuatan, ada kuasa di balik doa-doa kita. Amin. Yaitu Jehovah Rafa, Yesus Kristus Sang Penyembuh. Dia yang kita percaya, dia sembuh. Saya memang berdoa buat dia, dan saya minta tolong, kalau kamu percaya Yesus Kristus, terimalah dia, dan kesembuhan itu kamu terima. Biarlah kita terus berdoa bagi dia, biarlah kita terus berdoa bagi keluarganya, bagi usia Ata. Kita percaya apapun, ya, nggak perlu masuk Kristen istilahnya baru kita percaya Yesus. Percaya Yesus itu akan mengarah kemanapun Tuhan arahkan lewat Roh Kudus-Nya yang akan memimpin. Amin. Ya, jadi kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih belum memahami bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita tetap berdoa dan kita doakan semua orang-orang sakit, teman-teman kita, bersaudara gandum kita yang masih sakit. Kita percaya kesembuhan itu pasti kita terima jika kita yakin Allah kita adalah Allah penyembuh. Ada berbagai cara untuk kita bisa sembuh, masing-masing kita tahu. Kalau kita sakit, ada saja alasan untuk kita sakit, itu cara Tuhan untuk berbicara dengan kita. Tapi baiklah, ini singkat saja kesaksian ini, kita percaya Haidir akan terus sembuh. Apapun yang dia alami saat ini, Allah sudah pegang kendali. Ya, Kristus adalah Allah penyembuh, dia sudah pegang kendali atas hidupnya. Karena dia mengaku dia sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih, demikianlah kesaksian yang dapat kami bagikan bagi seluruh bersaudara gandum. Kiranya kita terus dikuatkan, kiranya kita terus percaya dan bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan satu-satunya Allah kita yang mendengar setiap curhat kita, mendengar setiap keluhan kita, bahkan sakit penyakit apapun. Oleh bilur-bilurnya dia janji disembuhkan, bahkan sudah sembuh. Terima kasih. Demikianlah kesaksian yang dapat saya bagikan. Mari kita lanjutkan acara kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, waktu yang kita tunggu-tunggu untuk kita mendengar firman Tuhan yang berkuasa. Saya percaya malam hari ini kita semua akan diberkati. Apapun rahasia firman Allah, saya percaya malam hari ini Tuhan akan singkapkan bagi kita sekalian. Mari kita buka hati kita siapkan seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh. Kita
Jangan fokus pada hal-hal lain, mari kita dengar firman Allah yang penuh kuasa. Bung Wim Peter akan pimpin kita dalam firman Allah malam hari ini. Oleh sebab itu kami persilahkan waktu dan tempatnya Bung Wim Peter. Terima kasih. Silakan, Bung. Shalom. Shalom. Shalom saudara-saudara. Dari ujung timur sampai ke Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, semua yang dengar, Ibu Tabek. Bisa dengar saya? Berapa di atas? Halo? 8:30. 8:30. Dengar, Halo? dengar. Dengar ya? Oke. Dengar. Jelas. Oke, lanjut. Baik, kita satu dalam doa dulu, supaya kita minta pimpinan kuasa roh Bapa rekan kami semua. Terpujilah Aba, Yod-Heh-Vaveh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMasiah. Kiranya ketujuh api roh Bapa, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh penasehat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut dan gentar akan Engkau lawat setiap kami Bapa. Sebab firman yang keluar dari setiap mulut hamba Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Bapa kehendaki. Karena itu urapi setiap kami, lawat setiap kami, supaya firman yang kami hambamu sampaikan bukan dari hambamu, tetapi datang daripada Engkau sendiri. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang sudah Engkau rencanakan sekian lama, sejak dunia belum dibentuk bagi setiap kami masing-masing. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa dan kasih, Yeshua HaMasiah, hamba minta urapan kuasa, urapi bibir mulut lidah hamba-Mu, dan setiap kami terjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, beracara dan berbicara, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Judul malam hari ini adalah rencana Tuhan bagi setiap kami. God have a master plan for ons klar. His master plan itu sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami sejak kita belum terbentuk dalam kandungan ibu kita. Ya, jadi sebelum dunia dibentuk pun Bapa sudah punya rencana dengan setiap kami. Namun karena jalan cerita kehidupan manusia ini, Bapa kan turunkan 4 hal untuk Musa, yaitu hukum, ketetapan, dan peraturan. Namun kehendak bebas itu Bapa tetapkan supaya kami tetap diberi hak kami pakai atau tidak. Sebab kami harus tahu bahwa hidup kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa. Namun rentetan kehidupan kami dari awal sampai kami alami saat ini, Tuhan bukakan semua secara tahap demi tahap. Dan ini kami sudah ada di keadaan bagian akhir dari akhir zaman. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Yahweh. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-jalanmu, dan rancanganku dari rancangan-rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada yang mau makan. Demikian setiap firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Amin. Jadi setiap rencana Tuhan dari awal bagi kita semua pasti akan tergenapi. Kita mendengar kesaksian tadi tentang saudara-saudara kekasih kami yang
tadinya juga satu iman dengan kami, akhirnya berpindah agama, tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak akan lepas dari kehidupan kami kalau sudah menjadikan pilihan kita sebagai bangsa yang dipilih, imamat-imamat yang rajani, umat pilihannya sendiri. Sebab kita dipilih di dalam kehidupan kita ini untuk memberitakan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudara, kami ada di dalam satu kumpulan Amnet ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sebab itulah rancangan Tuhan bagi kami di dalam kehidupan ini. Nah, kembali lagi kita flashback tentang kehidupan kita. Kenapa kita dapatkan satu wejangan dari Tuhan bahwa Tuhan punya rencana dengan kami. Saudara-saudara, waktu kita masih di negeri Belanda, kita pun tidak mengerti. Kita lahir di sana, kita ikut dengan orang tua. Apa yang akan terjadi dengan kami? Ternyata kami harus ikut. Kami harus ikut sampai akhirnya kita dibawa kembali lagi ke Indonesia yang seharusnya kita pulang ke Maluku. Namun tetap rencana Bapa di dalam kehidupan kami belum terungkap sampai kita dibawa kepada tingkatan yang waktunya Tuhan menentukan sendiri. Amin, saudara-saudara. Nah, kita rewind dari kehidupan kita. Kenapa kita waktu masih muda di negeri Belanda, kita tidak mengerti, kita masuk di sekolah Mede Bijbel, kita mengikuti pelajaran di sana secara biasa, tetapi Tuhan taruh pada masing-masing kita suatu arah, visi misi panggilan yang sebenarnya nanti Tuhan mengungkapkan pada waktu Tuhan untuk kita dapat menjalankannya. Jadi sejak kecil kita tidak mengerti kenapa kita harus ada di Belanda. Ya kan? Sementara kehidupan yang kita jalankan di Belanda itu ya seperti anak-anak di Belanda, normal, tidak punya satu arah tujuan yang pasti karena orang tua kami sana juga sebenarnya tidak harusnya tinggal untuk waktu yang lama, sementara mereka harus menjalankan semacam ballingskap, semacam ya buangan dari Tuhan. Waktu orang tua kami dibuang ke negeri Belanda, sebenarnya itu dibuang ya. Jadi orang tua kita itu bukan dikirim sana als Dienstbevel, tapi kita lihat di dalam rencana kehidupan kita, Tuhan itu sudah pilih bangsa Maluku dari awal untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi imamat-imamat yang rajani, yang akan nanti dia tempatkan di mana dia mau kita berkarya sebagai murid-muridnya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Namun saat itu kita belum mengerti. Nah, mulai saya tahun 64 lulus itu baru saya mulai mengerti. Jadi kita di sana semua sama, jalankan kehidupan biasa di sekolah Mede Bijbel, setiap hari dapat devotion setiap pagi 1,5 jam tentang kebenaran firman. Nah, akhirnya kita mau lulus dari kelas 6, kepala sekolah itu datang ke saya. Peter, als jij ooit een dominee wordt, hoop ik jou de toga. Oh, kaget. Bilang, wat moet ik met een toga doen, meneer? Ik ben een voetballer, ya toh? Nah, kita tidak mengerti, kita jalankan kehidupan kita seperti semua anak-anak yang biasa. Berjalan sampai kita boleh pulang dengan keinginan orang tua kami. Tahun 68 kita jalankan hidup yang biasa-biasa sebagai orang Kristen, sejak lahir Kristen, tahu firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Amin. Nah, berlangsung terus seperti itu sampai saya mengalami satu kejatuhan di dalam kehidupan keluarga. Saya sempat tinggalkan istri dan anak tua karena saya jatuh dalam dosa yang sebenarnya merupakan satu dosa yang paling
paling tinggi kadarnya di orang Maluku, yaitu dosa persinahan, ya. Dosa persinahan karena orang tua moyang-moyang kita dulu bersinah terhadap Bapa di sorga. Makanya firman Tuhan di dalam Keluaran 20 mengatakan di saat orang tua moyang-moyang kita menyembah berhala atau menyembah ilah-ilah yang lain, maka dosa bapak-bapak itu turun ke anak-anaknya. Nah, dosa persinahan itu adalah dosa dalam roh yang dilakukan orang tua kita. Tapi dimanifestasikan dalam alam nyata, akhirnya kita ini punya dosa yang paling besar di Maluku adalah dosa persinahan, khususnya bagi pria-pria yang dalam kejatuhan saya waktu itu, saya tinggalkan keluarga sampai tahun 95 baru saya dipulihkan kembali. Tuhan sendiri yang suruh saya kembali ke keluarga saya, karena Tuhan katakan bahwa aku benci perceraian. Tadinya saya mau ceritakan ini secara detail, tapi waktu kita tidak banyak. Jadi saya ambil loncatan-loncatan untuk membukakan apa yang sebenarnya ada di balik kalimat yang saya pakai. Tuhan punya rencana dengan kita. Tuhan punya master plan dengan kita. Jadi sampai tahun 95 itu saya baru kembali dalam hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup dalam pertobatan. Terus kita masuk dalam kehidupan yang sudah diperbaharui. Tahun 97 saya pergi kerja waktu itu di perusahaan minyak. Saya kerja di Singapura. Jadi kita hari-hari Sabtu itu ibadah di Singapura tuh banyak hotel-hotel yang bikin ibadah-ibadah ya. Nah, saya pergi di satu ibadah di salah satu hotel di sana. Tiba-tiba saya masuk biasa seperti orang yang mau ikut ibadah. Saya disambut dari depan dengan usher-nya, dibawa sampai ke depan. Suruh duduk paling depan. Worship leader-nya menaikkan puji-pujian. Tibanya waktu untuk si pembicara akan bicara. Dia katakan, Pastor, please take place. You can get your speech now. Bilang, no. I'm not the pastor. Kaget kita kan. Tahu-tahu lihat ke belakang. Ada yang jalan, rambutnya hampir kayak beta juga. Warnanya sudah agak sedikit putih-putih. Istrinya orang asing. Ternyata itu pendeta Sam Saukota dari Temanggung. Ini berkaitan dengan Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita ya. Jadi memang saya buka sekarang ini harus loncat-loncat sedikit supaya nanti kita mengerti pada akhirnya rencana Tuhan buat kita. Amin. Nah, habis dia khotbah, dia altar call, dia doakin banyak anak-anak, dia tumpang tangan, tapi dia lihat saya terus, dia ngomong, dia lihat saya terus, dia ngomong, dia lihat terus. Akhirnya dia datang. Saya bilang, sorry, there's a word from the Lord for you. He wants you to go to Holland and evangelize your family and your friends. Aku bilang ini kedua kali ya. Pertama dulu di Belanda Tuhan bilang kalau kepala sekolah bilang kalau engkau jadi pendeta aku beri toha. Sekarang dan jangka waktu yang sekian lama ada lagi perintah dari Tuhan. Aku bilang ini dari mana dia tahu saya dari Belanda kalau bukan ini dari Tuhan. Ya toh. Selesai habis ibadah dia datang lagi, dia bilang, Tuhan katakan dengan kuat sekali, bereskan apa yang you harus selesaikan. Dia masih pakai bahasa Inggris, nanti dia nggak tahu kita padahal sama-sama Ambon. Tuhan harus pergi ke sana. Oke. Perjalanan biasa, kita juga belum masuk dalam pelayanan sampai tahun 99. Ya. Saat terjadi kerusuhan
di Maluku, di situ baru kita lihat satu panggilan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan jamah sungguh-sungguh. Tuhan jamah. Kita mulai berdoa tahun 99 itu. Saya berdoa selalu dengan Bu Yakob Nahwa itu. Dia selalu jemput. Kita doa mulai dari jam 4 pagi. Sambung di gereja jam 5. Kita berdoa Tuhan bukakan. Kita tanya, Tuhan, bukankah Bapa yang memilih kita, orang tua kita, bangsa Maluku? Yakob bilang, bukankah Bapa yang taruh Injil pertama di Asia Tenggara untuk orang Maluku? Tapi Bapa bilang, umatku binasa karena tidak ada mengenal kami. Karena engkau para imam. Kaget gitu. Kenapa? Karena memang hidup kita tidak sebagaimana imam harus hidup. Imam itu adalah kepala keluarga yang harus membina keluarga, istri, anak-anaknya kepada Tuhan. Amin. Mulai saat itu, aku terus melayani dan minta Tuhan apa yang Tuhan mau aku kerjakan untuk orang Maluku. Bapak kasih kunci, kalau kamu mau supaya orang Maluku bertobat secara keseluruhan, berarti dari Belanda kan? Nah, Tuhan bilang harus mulai dari ujung timur. Beritakan 2 Tawari 7 ayat 14. Kalau engkau mau supaya terjadi lawatan yang besar-besaran, maka kerjakan itu. Nah, untuk itu, setelah Tuhan kasih teguran itu, kita mulai pulang pergi ke Maluku. Terus pergi ke negeri Belanda beberapa kali. Tapi kita lihat perjalanannya yang Tuhan percayakan itu Tuhan luar biasa. Tuhan akan menunggu sampai waktunya yang Tuhan tentukan. Baru akan terjadi terobosan dan sesuatu hal yang akan kami semua lihat dengan tercengang-cengang. Nah, saudara-saudara, kita semua di Amnet ini tidak kebetulan. Tuhan punya maksud dengan setiap kami. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa dengan kami. Memang Tuhan akan pakai kita semua sesuai dengan tubuh Tuhan sendiri. Ada yang melakukan pekerjaan tangan, ada yang melakukan pekerjaan kaki, ada yang melakukan pekerjaan organ tubuh yang lain. Tapi semua itu Bapak sediakan supaya kita menjadikan pekerja-pekerja Tuhan yang akan membuat dan membawa kembali bangsa umat kami ini kembali kepada pertobatan. Termasuk semua yang sudah pindah agama, termasuk yang sudah keluar dari jalur Bapak. Tuhan akan tarik kembali. Sampai kita sudah tiba di saat yang sekarang akan dirayakan di Belanda. Amin. Di Belanda akan dikatakan bahwa bulan Juni ini akan terjadi perayaan di mana-mana dengan luar biasa. Memperingati 70 tahun orang Maluku ada di sana. Nah, selama beberapa waktu kemarin kami berdoa dan baca firman. Tuhan kasih firman yang luar biasa. Sampai kita tidak bisa tahan air mata. Air mata berlinangan membaca itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang di dalam Yeremia 29, ya saya baca. Di Yeremia 29 ayat yang ke-10 Tuhan katakan di sini. Sebab beginilah firman Yahweh. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kaget, kita kaget sekali. Maksudnya Bapak apa? Kembali ke sini atau kembali ke sana?
Nah, ini yang masih tetap saya buat dalam doa. Tapi 2 minggu yang lalu, kita terima undangan dari teman-teman di WUR dan dia bilang, wij hebben u een uitnodiging gegeven om als u het kan vervullen, de 29 juni bij ons te komen. Want we gaan een jubileum van de 70-jarige verblijf in Nederland vieren. Saudara-saudara, kita kaget, kita menangis, kita berdoa. Tuhan, apa ini rencana Bapa? Apakah ini yang Bapa maksudkan? Tahun 97, bahwa engkau harus pergi ke negeri Belanda, injili saudara-saudaramu dan teman-temanmu. Namun kita percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Betul, kita sekarang masih doa untuk banyak hal. Tetapi satu hal yang paling penting sekarang, teman-teman, saudara-saudara, pertobatan yang sempurna harus kami meraih. Kalau tidak, kita tidak bisa mencapai hidup yang kekal. Amin. Jadi rencana Tuhan supaya kita itu kembali kepadanya. Supaya kami menerima janji-janji firman-Nya. Banyak hal yang sebenarnya di antara beberapa tahap ini yang kepingin kita bagi dengan saudara-saudara. Tapi kita percaya nanti kita akan ada diberi kesempatan. Kalau misalnya kita bisa punya dapat waktu untuk retreat atau mungkin kita punya Zoom meeting beberapa waktu ke depan ini mungkin lebih sering dengan kelompok-kelompok supaya kita bukakan banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Makanya Desember lalu kita sempat pergi ke Maluku sampai ke Seram untuk tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau kita ikut urutan yang datang dari Tuhan, luar biasa dahsyat. Dia punya hasil itu luar biasa. Amin. Makanya kita bilang buat teman-teman kemarin di Besdur, mari kita akan satukan visi misi dulu. Kita satukan visi misi karena yang paling penting di antara kami adalah satu kesepakatan. Di saat kami satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Percaya segala sesuatu yang kita orang doakan pasti Tuhan akan jawab. Amin. Amin, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, kalau waktu sekarang tidak terlalu banyak untuk kami sampaikan apa yang sedang terbakar di dalam kita sini untuk menyampaikan. Kita rindu untuk membagi semua teman-teman kita. Setiap kali kita bisa punya kesempatan, baru kita lihat apa sebenarnya ada rencana apa yang Tuhan sediakan buat kita masing-masing. Semua kita Tuhan akan pakai. Amin. Semua kita Tuhan akan pakai. Dengan luar biasa. Dan kita akan membawa saudara-saudara kita kembali. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa dengan kita. Amin. Amin. Nah, maaf sekali kalau mungkin ada hal-hal yang karena waktunya tidak cukup banyak bisa dibuka secara bertahap untuk menjadi sedikit detail. Kita percaya waktu berikut ada kesempatan yang banyak karena ini sudah berkaitan dengan akhir dari akhir zaman yang paling akhir. Amin, saudara-saudara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau kesempatan yang Bapak percayakan, Bapak kuasa roh Bapak yang akan menyatukan semua dalam visi misi dan semua saudara-saudara kekasih kami yang hadir, yang bisa dengar, yang akan nanti melihat recording dari ibadah ini, semua Bapak yang membukakan. Sebab kalau bukan Bapak yang membukakan, tidak ada satupun kami yang bisa mengerti. Karena itu Bapak hamba bersyukur dan berterima kasih. Dan kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan malam hari ini, dalam cara yang mungkin agak terlampau cepat dan singkat, tetap tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang Bapak kehendaki, supaya terjadi sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Kita sudah diberkati dengan firman Allah.
Walaupun singkat, tapi kita percaya ada intinya yang sudah bisa kita terima. Biarlah Roh Kudus akan terus menyempurnakan pemahaman kita ya tentang tujuan Amin. Tuhan dalam hidup kita. Dan Amin. kita akan mau jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan dengan pujian sebagai respons terhadap firman Tuhan yang luar biasa, yaitu hatiku percaya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Baik, saudara, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat kita. Pokok-pokok doa kita yang akan kita bawa dalam doa malam hari ini untuk Amnet Saudara Gandum dan Bestuur. Juga dilanjutkan dengan pokok doa untuk Maluku, Perjuangan Bung Leria Waru dan tim Maluku di Nederland. Yang terakhir adalah untuk malam hari ini kita ada doa untuk Israel dan akan dibawa oleh Bung Wim. Para petugas pelayan mengalami kendala teknis masuk ke Zoom. Jadi kami mohon kesediaan Bung Wim, saya sudah kirim ya pokok-pokok doanya untuk Bung Wim bisa sekalian mendoakan saja. Ya, kita percaya mungkin ada maksud Tuhan juga malam ini, biarlah Bung Wim pimpin kita dalam doa syafaat. Amin. Terima kasih. Kita mulai. Ya, silakan Bung. Terpujilah Yahweh Elohim, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya bangsa Israel, dan Tuhannya orang ketua kami, bangsa Alifuru. Bapa, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Karena itu hamba-Mu saat ini berdiri dan berdoa. Sebagaimana sudah sekian lama Engkau mau supaya kami menjadi tiang-tiang doa bagi bangsa Alifuru. Hamba datang dan saat ini sepakat dengan teman-teman kami semua untuk menyatukan hati, menyatukan jiwa, dan menyatukan tujuan. Supaya ada suatu kesepakatan di dalam kami semua orang bangsa Alifuru, khususnya bagi saudara-saudara kami yang ada bergabung dengan Amnet. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami doakan berdasarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Karena itu untuk kesehatan, kebersamaan, dan kesehatan, hamba ambil dari firman-Mu di Filipi 2 yang mengatakan di sini bahwa jadi di dalam Yeshua HaMashiach ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita ini dengan hendaklah setiap kami sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapa, materaikan firman ini bagi setiap kami, dari mulai Bestuur sampai anggota dan keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang ada di ujung timur, yang ada di Nusantara, bahkan yang ada masih di negeri Belanda. Hamba berdoa supaya Bapa, inilah rencana Bapa, setelah 70 tahun orang-orang kami tertawan di Belanda, mereka dibebaskan dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa, segala sesuatu yang merupakan kebiasaan penyembahan berhala yang mereka terus melakukan sekarang, kami hentikan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Supaya Bapa kembali kepada janji-janji firman-Mu seperti mana Engkau mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 tadi. Terima kasih Bapa, hamba percaya doa dari orang-orang yang sudah Engkau benarkan, bila mana dengan yakin berdoa, sangat besar kuasanya, dan Engkau akan mendengarkannya. Bapa, tidak ada satu manusia yang bisa membenarkan diri kalau bukan Engkau yang membenarkan diri. Namun Engkau mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, bila mana aku berkenan, maka aku akan membuat engkau perkenanan itu menerima perkenanan daripadaku. Bila mana aku menyelamatkan engkau, baru engkau akan menerima keselamatan itu. Itulah perkenanan yang Bapa kehendaki. Bapa, berdoa supaya semua saudara-saudara kekasih kami, mulai dari Bestuur, anggota, keluarga, bahkan yang sakit dapat menerima rema yang datang daripada-Mu. Dan kami percaya terjadi suatu terobosan yang besar. Dan bagi yang sakit Bapa, di saat kami mau mengikuti urutan firman yang Bapa percayakan di dalam setiap kebenaran firman, maka kesembuhan itu akan dijangkau dan dicapai.
Sebagaimana Engkau katakan di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku adalah Yahweh Elohimmu dan penyembuhmu. Satu-satunya penyembuh adalah Tuhan kami. Satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Tuhan kami. Tuhan yang disembah Bapa Abraham, Ishak dan Israel. Bapa, aku berdoa supaya urutan ini akan diikuti oleh umatmu. Semua mendengarkannya, mengikutinya. Dan iblis tidak bisa lagi campur tangan dan menyerang setiap orang yang ada dalam serangan-serangan yang Bapak percayakan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di negeri Belanda, Bapak. Teman-teman kami yang ada di dalam Maluku, For Maluku. Bapak bukakan bagi saudara-saudara kekasih kami. Hamba-Mu Leo Rewaru dan teman-teman. Supaya mereka benar-benar, katakan seperti Musa mengatakan, Bapa, kalau Engkau tidak berjalan di depan kami, maka kami tidak akan beranjak. Sehingga dengan demikian, Bapa, tidak ada yang bisa menahan setiap perjuangan yang akan kami kerjakan. Sebab kami mengerjakannya itu dengan tangan Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Hamba berdoa, Bapak Lawat dan jamaah hamba-Mu Leo Rewaru, Rudy de Coelho, teman-temannya sudah mengerti tentang pertobatan, supaya mereka tuntun teman-teman kami di sana untuk menjangkau dan mencapai pertobatan terlebih dahulu dan mencari kerajaan surga daripada mereka mencari apa yang dicari bangsa-bangsa, yaitu dengan kekuatan sendiri. Terima kasih Bapak, kami percaya kalau Bapak sudah tiba pada waktu yang Bapak katakan, tahun ke-70, maka apa yang diperjuangkan orang tua kami, bagi orang tua kami, mereka sudah tidak ada. Irskul, payback, dan semua yang akan dikerjakan pasti akan tercapai. Bapak telah memperlihatkan kepada hamba-Mu beberapa kali saat kami berdoa. Hamba-Mu harus berhadapan dengan mereka yang pakai baju-baju sebagaimana orang-orang di justisi berhadapan. Bapak, hamba percaya kami berhadapan dengan mereka dan kami mengalahkan mereka dalam roh dan kebenaran. Maka segala sesuatu yang merupakan hak orang tua kami pasti akan dibayarkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak. Tantangan begitu banyak yang semua kami hadapi. Kami tahu bahwa Bapak Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Namun Bapak, biar kami mengerti bahwa itu akan Tuhan datangkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Karena itu Bapak jamah semua teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh kekuatan kami sebagai hukum yang pertama dan terutama. Maka Bapak akan memberkati kami melimpah ruah. Terima kasih Bapak. Sudah 70 tahun sekarang suku bangsa Maluku ada di Nederland, Bapak. Aku percaya inilah waktunya. Kami percaya akan terjadi terobosan yang besar. Bapak, tidak semua yang akan Bapak jamah, tapi Bapak pakailah orang-orang kunci di sana yang akan membukakan kebenaran firman. Dan dalam roh dan kebenaran kami akan menjangkau kebenaran itu. Sebab waktunya sudah tiba. Tahun 70 adalah jobel besar Bapak. Bapak firman-Mu ya dan amin. Engkau yang menjanjikan itu. Karena itu kami berdoa menurut firman-Mu dan kami percaya hasilnya akan pasti seperti yang Bapak kehendaki. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Bapak jangkau teman-teman kami semua yang lain supaya semua boleh berlangsung sebagaimana Bapak kehendaki dan bukan kami kehendaki. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih, hamba-Mu telah berdoa, yakin dan percaya Bapa mendengarkan doa-doa orang yang sudah dibenarkan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.
Amin. Baik, kita akan lanjutkan acara kita, ibadah kita malam hari ini. Kita nyanyikan pujian Api Injil untuk menutupi ibadah kita malam hari ini. Amin. Ya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang resmi. Melalui lagu ini, hayati dan kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Punya maksud. Amin. Bermula dari api Sekarang dan susah yang tinggal cuma pasangan para anak cucu semua sekarang ini. Nah, biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Nah, biar akan pun cahaya terpancar khusyuk dari ambon dari dalam sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud untuk katong pun datu-datu. Bermula dorang terima api Injil. Sekarang dan susah yang tinggal cuma pasang para anak cucu semua sekarang ini. Nah, biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Nah, biar akan pun cahaya terpancar khusyuk dari dari dalam sampai Tuhan Yesus balik kembali. Nah, biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Halo. Nah, biar akan pun cahaya terpancar khusyuk dari Halo. dari dalam sampai Tuhan Yesus Halo. balik kembali. Halo. Halo. Ya,
Bisa dengar? Bisa dengar? Oke. Saya. Oke. Mungkin baca Baik, WA. kita- Baca WA. Oke. Baik, saudara-saudara, kita akan mengakhiri seluruh ibadah doa amnet kita pada malam hari ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bung Bem Peter. Oleh sebab itu kami persilahkan Bung Bem akan menutup acara ibadah kita, ibadah doa kita pada malam hari ini dengan doa berkat. Oke, sorry tadi doa satu lagi apa? Pokok yang satu. Yang satu Ada lagi yang mana? di atas. Nomor 5. Di pokok doa yang saya kirim sebelumnya kan sebelumnya ada di atas tuh. Di mana tadi? Nah ini bangsa dan Oh, negara, gereja-gereja Nomor Batu 3. Ya, nomor 3. Oke. Maaf ini Mari ada kami satu pokok dalam. doa yang ketinggalan tadi. Jadi mungkin akan lanjutkan dengan Halo. 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 Ya, lanjut Bu Bem. Bisa dengar? Bisa. Baik, Bapak, kami mengakhiri malam ibadah kami dengan doa berkat sambil kami dapat mendoakan salah satu pokok doa juga untuk kesatuan dari gereja-gereja yang ada di Nusantara ini, Bapak, dan tidak ada yang menyangkut paut dengan perbedaan antar denominasi. Bapak, satukan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya mereka melakukan apapun yang Bapak kerjakan di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu dan bukan dengan doktrin dan kehendak masing-masing dari institusi ataupun gereja-gereja yang telah terdiri begitu banyak di dalam satu negeri. Kami percaya satu gereja berasal daripada-Mu. Satukan kami semua, Bapa, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Dan pada akhirnya, waktu Engkau mengatakan sudah selesai, gereja-gereja yang gedung itu sudah Engkau ubah kepada setiap kami, dan kami semua adalah bait-bait kudus-Mu yang adalah milik Engkau sendiri. Karena itu kami akan memuliakan Engkau Bapa dengan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami, keluarga kami, semua kami, dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami telah diberikan otoritas kuasa, dan kami akan melakukan hal-hal yang Bapa sudah janjikan selama ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pertikaian yang sedang terjadi di Israel. Bapa, bukakan, celikan mata telinga orang bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel, supaya mereka mengerti bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan-Mu, Bapa. Dan bila mana firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang-orang yang memberkati Israel, namun terkutuklah mereka yang mengutuki Israel. Karena itu Bapa, bukakan bagi bangsa-bangsa supaya mereka mengerti, jangan sampai mereka menerima kutukan yang daripada-Mu, karena kutukan daripada-Mu tidak ada ampunnya. Kami berdoa Bapa, supaya Engkau jamah para pemimpin negara-negara yang melepaskan kutuk kepada Israel, supaya mereka cabut kutuk, mereka batalkan kutuk itu, karena kutuk itu akan menjadikan mereka sendiri menerima kutuk itu. Dan yang paling sangat disayangkan, kalau kepala negara yang melakukan itu, maka rakyatlah yang menderita. Karena itu kami melihat begitu banyak malapetaka sedang terjadi di seluruh muka bumi. Salah satu karena mereka
bangsa-bangsa mengutuki Israel, sehingga firman-Mu yang di Bilangan 24 ayat 9 mengatakan, barang siapa mengutuki Israel, terkutuklah dia. Tidak terjadi, Bapak. Aku berdoa dalam nama Yeshua HaMashiach, biar bangsa-bangsa mengerti dan malah memberkati Engkau, supaya Engkau memberkati setiap mereka. Sebab Bapak katakan di dalam firman-Nya, Israel adalah aku adalah Israel. Bapak, kita adalah firman Tuhan. Ia adalah Alef dan Taf. Terima kasih Bapak. Kiranya dalam nama-Mu yang penuh kuasa malam hari ini kami mengerti dan kami semua masuk dalam roh dan kebenaran dalam setiap doa-doa. Maka kami percaya doa-doa kami diterima dan didengarkan oleh Bapa di sorga. Dan akhirnya Bapak, kami percaya bahwa Engkaulah yang memilih bangsa Israel. Dan firman-Mu mengatakan di Ulangan 28 ayat yang ke-11, bahwa bangsa Israel lah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itu kami mau terima berkat malam hari ini yang Bapak percayakan lewat hambanya Musa. Dan Musa mengatakan kepada Harun, Harun berkatilah bangsa umat pilihan Bapak dengan cara yang Bapak kehendaki. Kami pun adalah umat pilihan-Mu. Kami mau menerima berkat yang sama. Saudara-saudara kekasih,ledakkanlah kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, dan terimalah berkat yang Bapa di surga percayakan bagi bangsa Israel di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terimalah berkat yang dari surga. Yefareka Yahweh Fies mereka. Yahweh akan memberkati engkau, dan Yahweh akan menjaga engkau dan keturunanmu. Yair Yahweh panaf eleka fikuneka. Yahweh akan membuat wajahnya bersinar terang di atasmu, dan Yahweh akan berkemurahan kepada engkau bangsa-bangsa. Yisa Adonai Yahweh panaf eleka feyes leka shalom. Yahweh mengangkat wajahnya kepada setiap kami, keluarga kami, anak cucu kami. Dan Yahweh akan menempatkan kepada setiap kami damai sejahtera yang dari surga. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, dan semua kami yang menerima dengan sukacita mengatakan haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Mana Vin? Terima kasih. Yani masuk Terima aja ya. kasih. Oke. Baik, Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa malam hari ini. Terima kasih untuk waktu saudara, ibadah kita sudah selesai. Kita yakin kita sudah diberkati dan Tuhan menerima seluruh pelayanan kita malam hari ini sebagai ibadah yang berkenan di hatinya. Kiranya kita disukakan, Amin. kita diberkati, kita sudah terima berkat-berkat berganda malam hari ini, dan baiklah kita akan kembali di bulan yang akan datang dalam ibadah doa yang sama online. Ada banyak teman-teman kita yang rindu hadir, tapi malam hari ini banyak kendala teknis ya. Zoom atau Signal mereka tidak sampai, jadi banyak yang tidak bisa ikut, termasuk para petugas. Sangat disayangkan, tapi mudah-mudahan kita berdoa terus agar bulan depan kita bisa kembali lagi bersama-sama dan lebih banyak lagi yang akan join ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bertugas, para bestir, para anggota yang ikut terlibat dalam tugas hari ini, khususnya Bung Wim yang membawa kita dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan berkati berlimpah-limpah, Vin juga dan semua saudara yang lain. Kita akan tutup ibadah kita dengan foto bersama. Kita kembalikan kepada Monik. Silakan Monik. Amin. Makasih Mon. Oke, sebelum foto yang kameranya masih di off, tolong di on supaya kita muka-mukanya bisa kelihatan. Ada Tante Om Niko juga belum buka, Tante Yuli, Om Joni, sama Tante Dorothea. Ya, banyak yang fotonya belum ini ya. Ya apa? Enggak on. Ya. Dari Manado tadi saya lihat ada yang bergabung. Ada Mami saya, Mami Kuno. Kamera sudah buka, tapi di sini sinyalnya Enggak ya?
Oke. Udah ini ya, udah malam kali ya. Oke, semuanya lihat kamera ya, Mei. Dan senyum, jangan lupa. Oh, yang itunya belum. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh? Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke. Oke, Ramatama, bagi saudara yang rindu saling menyapa, silahkan masih ada waktu. Aja loh. Halo, bicara An ya, si An ya. Malam. An, terima kasih udah hadir. Malam. Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu ya. Ada kulihat ada Ida tadi ya. Amin. Ida, apa kabar Ida? Baik saja Bu Em. Iya. Ibu Baik. Sarji. Selamat malam. Ibu Sarji. Baik. Yang tadi terabot. Dah Ibu Pin. Iya. Mohon izin. Tuhan Yesus berkati. Yana. Koba di mana Koba? Yes. Where is Koba? Koba. Ani. Ada Ida Tumaela dari Ambon. Oh ada yang Iya. Selamat malam Ya. semua. Iya. Selamat malam semua. Ada Dadah. Ivana.